Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ija Ramadan dari kelas CF21B dengan NIM 21416055201202. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester esai data mining, yaitu untuk kelulusan tepat atau tidak tepat waktunya, kelulusan mahasiswa ya. Baik, di sini juga saya sudah menyiapkan kode dan beserta hasilnya. Langsung saja, di sini saya menggunakan file CSV, yang dimana kita memanggil content drive-nya terlebih dahulu ke file CSV-nya, dan juga membaca dari data transkrip dan juga lulusnya. Nah, untuk poin satu, integrasi dan transformasi data. Nah, sini bobotnya 20, cari IPS setiap semester per mahasiswa. Nah, ini bisa memudahkan untuk normalisasi data. Nah, untuk poin satu, untuk satu poin satunya, nah di sini kita menghitung IPS terlebih dahulu nih, uh, dari kode ini. Selanjutnya, dari kode tersebut, selanjutnya menggunakan group by untuk menghitung IPS setiap NIM per semester juga gitu, yaitu dengan group by NIM semester dan juga dari kolom NIM semester dan juga IPS. Selanjutnya, mengubah format ke pivot table untuk IPS per semester. Nah, pivot itu. Nah, dengan indeksnya nih, kolomnya semester, nilainya IPS. Menggantikan nama kolom dari kolom IPS semester ini gitu. Selanjutnya dari set indeks agar ini menjadi kolom biasa. Nah, kita akan meriset indeks ini agar NIM-nya menjadi kolom seperti biasa. Nah, untuk outputnya seperti ini, di mana ada IPS dari semester 0 dari 1 sampai 9 ini dengan NIM beserta ini. Ada juga dari 452,6 rows dan juga 11 kolom ya. Seperti itu. Selanjutnya itu poin 1.2, yaitu gabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lainnya. Dataset mahasiswa lulusan berdasarkan NIM. Nah, di sini untuk kodenya terlihat gabungkan dengan data mahasiswa, data gabungan, PD merge data lulusan, IPS pivot, on NIM how left, data gabungan. Nah, di sini terlihat hasilnya itu ada NIM, prodi, predikat tanggal lulus, tanggal masuk, dan juga ada IPS semester 0 dengan satu semester 9. Nah, jadi ini tuh gabungan data mahasiswa ya. Yang tadinya cuma ada NIM dengan IPS, sekarang sudah ada prodi, predikat, tanggal lulus, dan yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya itu poin 1.3, yaitu hilangkan mahasiswa pindahan. Menghilangkan mahasiswa pindahan status masuk sama dengan 0. Data gabungan status masuk sama dengan 0. Nah, di sini kan status masuknya 0 nih. Nah, kita kalau seandainya ada mahasiswa dengan status pindahan nih. Nah, itu maka di sini kode ini akan menghilangkan status masuknya gitu menjadi 0 seperti itu. Selanjutnya juga untuk poin 1.4, yaitu standarisasi format tanggal dan jenis kelamin untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini akan menambahkan kolom durasi ya, menambahkan durasi studi hari dengan data gabungan tanggal lulus dan juga tanggal masuk. Nah, selanjutnya juga ada data gabungan durasi studi tahun dengan digabungkan dengan durasi studi hari. Di sini saya juga menambahkan jenis kelamin dengan data gabungan jenis kelamin, yaitu saya menambahkan untuk laki-laki yaitu 0, untuk perempuan 1. Nah, selanjutnya untuk tanggal lulus, DTM-nya saya masukkan tanggal lulus, gabungkan. Untuk tanggal masuk, DTM-nya itu dengan tanggal masuk. Seperti itu. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, pada poin 1.5, yaitu menentukan apakah lulus tepat waktu atau tidaknya. Nah, di sini terlihat codingannya, yaitu di sini akan mencari berdasarkan durasi studi tahunnya, yaitu kurang dari 5, beserta data gabungannya, yaitu durasi studi tahun sama dengan lebih dari 3,5 tahun
apakah lulus nih, iya atau tidak, seperti itu. Nah, di sini terlihat hasilnya yaitu, nah ada NIM, prodi, predikat, nah di sini juga ada status masuknya, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat durasi studi harinya berapa nih. Nah, terus durasi studi tahunannya nih misalnya di sini 4 nih, 4 tahun. Nah, berarti akan dinyatakan bahwa si mahasiswa dengan NIM sekian itu lulus atau iya gitu. Dan jika tidak, seperti ini, ada 2,1 tahun. Nah, itu dinyatakan tidak lulus, seperti itu. Baik, selanjutnya itu mengatur urutan kolom sesuai tabel. Dikarenakan soal seperti di BOC-nya harus diurutkan ya berdasarkan kolom-kolomnya, maka di sini saya akan mengurutkan kembali yaitu mengisi kolom IPS yang mungkin tidak ada di data IPS per semester. Kodenya kan seperti ini. Nah, di sini akan terlihat nih IPS hasilnya. Dari IPS 1 sampai semester 8 ini sudah ada isiannya, dan untuk jenis kelaminnya itu yang tadinya laki-laki satu dan juga laki-laki satu dan perempuan nol, maka dari sekarang, jenis kelamin saya sudah mengganti menjadi perempuan dan juga laki-laki, beserta predikatnya dan juga tahun lahir, ada status pegawainya juga sudah ada, durasi studi harinya ada, terlihat juga dan lulus tepat waktunya. Nah, di sini saya tidak menambahkan studi tahun ya. Baik, kita masuk ke poin kedua yaitu analisis, dan untuk poin 2.1 data cleaning yaitu memperbaiki data noise. Nah, sebelumnya apa sih data noise itu? Data noise itu data anomali atau data yang seharusnya tidak ada gitu, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencari predikat. Nah, predikatnya yaitu memuaskan dan juga tahun lahir sama dengan nol, yaitu tahun lahir nan gitu. Nah, di sini kita terlihat nih dari predikat ini nih, ada pujian, pujian sangat memuaskan. Dan juga dari tahun lahirnya terlihat ada nan juga, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mendeteksi outlier menggunakan IQR. Nah, di sini saya menggunakan IQR itu dikarenakan mudah ya, gitu. Nah, di sini saya kan IQR itu menggunakan durasi studi hari, seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada menggunakan QR studi hari dengan bins-nya 15 beserta kode false-nya yaitu false. Output-nya terlihat seperti ini, ada durasi studi hari dan juga count-nya ya, seperti itu. Selanjutnya di sini juga saya menggunakan durasi studi hari describe gitu. Nah, terlihat ada count, min, STD min 25% sampai 75%. Terus ada max-nya yaitu 258,8. Seperti itu. Nah, selanjutnya nilai di mana 25% rata berada di bawah nilai ini. Nah, selanjutnya nilai di mana 75% data berada di bawah nilai ini. Nah, ini berdasarkan durasi studi hari. IQR, Q3 dan juga Q1 yaitu sama dengan hasilnya yaitu 109. Untuk batas bawah dan batas atas ini berdasarkan studi lamanya ya. Untuk batas bawahnya yaitu 1.284 dan juga batas atasnya 1.720, alias untuk batas bawah ini yaitu minimalnya sekian, dan juga untuk batas maksimal atasnya yaitu sekian. Selanjutnya, mendapatkan data outlier untuk batas bawah berdasarkan studi hari, kurangnya batas bawah, mendapatkan data outlier untuk batas atas, durasi studi hari lebih besar dari batas atas dan lebih kecil batas bawah dari studi hari batas bawah. Menampilkan data outlier seperti ini hasilnya. Untuk hasil outliernya seperti ini.
Nah, kita lihat dulu di durasi studi harinya. Di sini terlihat, mohon maaf ya, 251 itu tidak masuk ke dalam, tepat waktu ya lulusnya gitu. Hasilnya makanya tidak gitu. Karena di sini sebelumnya sudah saya atur gitu. Untuk yang bawah itu lebih besar gitu, batas bawahnya gitu. Nah, untuk batas atas itu lebih kecil gitu. Makanya ketika di durasi studi hari ini tidak 251 ini tidak, maka karena sudah saya setting gitu sebelumnya di kodenya, seperti itu. Analisis missing values dan penanganannya, atau menampilkan data yang memiliki nilai NaN atau missing values-nya. Nah, di sini terlihat nih dari IPS 1 sampai dengan IPS 8 itu datanya ada beberapa yang masih NaN gitu. Kan karena menampilkan data yang memiliki nilai NaN gitu. Sampai data selanjutnya juga itu masih ada yang NaN-nya gitu. Misalnya dari 56 ini sampai 618 pun masih ada NaN gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membersihkan data IPS semester 1 sampai semester 8 yang memiliki nilai NaN atau missing value dan menampilkan data yang sudah bersih juga nih. Nah, di sini pun hasilnya saya sudah membersihkan. Dari NIM IPS semester 1 sampai semester 8 gitu. Contohnya mungkin dari 56 ini sampai 505 ini tuh NaN-nya itu saya akan melihat di sini nol semua gitu hasilnya. Sudah tidak ada NaN-nya lagi itu, tidak terdeteksi lagi gitu. Dikarenakan saya sudah bersihkan NaN tersebut gitu. Baik, selanjutnya yaitu reduction. Reduksi telah dilakukan pada sel 5 dengan cara menggunakan group by pada kolom NIM atau menggabungkan pada kolom NIM. Nah, ada identifikasi patterns, identifikasi pola atau tren pada IPS semester 1 sampai IPS semester 8 terhadap lulus tidak tepat waktunya atau pada mahasiswa gitu. Nah, di sini saya menggunakan tepat waktu numerik dan juga tepat waktu. Jika lambda X dibagi 1 sama dengan ya else-nya 0 gitu. Nah, di sini segitunya begitupun ada korelasi saya menggunakan tepat waktu numerik ditambah IPS semester for E in range 1,9 core. Nah, lalu tampilkan dalam bentuk grafik and not true. Nah, untuk outputnya atau hasilnya kurang lebih seperti ini. Terlihat di sini ada tepat waktu numeriknya juga di bagian atas. Begitupun ada IPS semester 1 sampai dengan IPS semester 8 dan juga sudah terlihat hasilnya gitu. Nah, untuk yang tengah-tengah ini yaitu IPS, nah gitu. Nah, gitu pun di samping sini ada poin-poin warna untuk hasil yang di samping ini, seperti itu. Selanjutnya, identifikasi pola atau tren pada durasi studi hari atau lama kuliah terhadap lulus tidak atau tepat waktunya gitu. Begitupun saya juga di sini masih menggunakan tepat waktu numerik pada tepat waktu lambda X dibagi 1 jika X-nya sama dengan iya maka else-nya juga 0 gitu. Korelasi, di sini juga ada korelasinya menggunakan tepat waktu numerik ditambah durasi studi hari. Lalu tampilkan dalam bentuk grafik and not true gitu. Nah, di sini terlihat nih hasilnya waktu numerik dan juga durasi studi hari. Mungkin tepat waktu numerik ini terdapat pada warna putih ini dan untuk studi hari di sini terlihat pada warna hitam ini. Dan juga di samping sini ada poin-poin angka untuk warnanya seperti itu. Baik, selanjutnya identifikasi pola atau tren pada IPS semester 1 sampai IPS semester 8 terhadap lamanya kuliah. Nah, korelasinya menggunakan durasi studi hari ditambah IPS semester nih.
1 sampai 9 nih si IPS-nya nih, IPS semesternya. Nah, lalu tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, and true. Nah, output-nya seperti ini, terlihat hampir sama seperti yang di atas. Nah, di sini durasi studi harinya sudah terlihat di bagian sini. Nah, ini yang kotak-kotak warna putih ini. Nah, IPS semester satunya pun sudah terlihat sampai dengan IPS semester 8 gitu. Nah, begitupun untuk poin-poin warnanya di sini juga sudah terlihat agar mudah gitu dibacanya ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.